Ta'ala atas taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan walafiat. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Oke, sebelum Ana mulai mungkin ada perlu yang Ana sampaikan ya terkait pembelajaran kelas bahasa Arab ya. Jadi begini Ahi, sebenarnya terkait jadwal, Ana ingin memastikan lagi apakah antum itu memang bisa mulai pada pukul 19.30 atau bisa dimulai pukul 8.00 atau 20.00 ya. Karena memang ada yang izin kepada Ana bahwasanya waktu sholat Isya di Pekanbaru baru selesai pada pukul 8. Apakah benar, siapa tadi yang bilang itu? Baru selesai. Oh, baru selesai. Oke ya, labas, tidak mengapa ya. Jadi karena memang ada perbedaan waktu, jadi kemungkinan untuk minggu depannya Ana coba memindahkan waktunya dari pukul 8 sampai dengan pukul setengah 10, insya Allah tidak mengapa. Tapi dengan catatan antum Ana harapkan bisa hadir ya kalau mulai jam 8, dan juga kalau bisa on time ya teman-teman. Dan juga kan ini bukan buat anak pribadi sih sebenarnya. Ya, ini salah satu adab thalabul ilm itu ya, pertama harus bisa tertib, tepat waktu, dan juga ya komitmen terhadap diri sendiri untuk bisa memberikan mujahadah terhadap dirinya sendiri dalam belajar, terutama dalam dalam ilmu bahasa Arab gitu loh. Jadi ini bukan untuk anak pribadi ya, karena ini sekali lagi ini buat antum sendiri kan. Yang Ana bisa bilang, manfaat yang antum belajar, kerja keras yang nanti antum lakukan, itu semata-mata bukan buat anak kok. Nanti capek sendiri kalau antum cuma merasa sekedar terpaksa, itu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Niatkan juga karena Allah Ta'ala dan juga banyak berdoa untuk diberi keistiqomahan dalam baca bahasa Arab. Itu aja sih yang mungkin yang bisa Ana buka ya untuk materi pada kelas bahasa Arab ini, pertemuan keberapa ya, keempat ya. Sebelumnya sudah dilihat belum video yang sudah Ana kirim? Apakah sudah ada yang membuka? Sudah ya. Mas Dwi Saputra suaranya kecil sekali. Mungkin bisa di... Halo? Iya? Halo, tes. Oh ya, masuk ya. Nanti tolong suaranya seperti ini ya, karena nanti kita diskusi dua arah ya. Jadi beda, kalau cuma satu arah kan berarti cuma Ana saja yang ngomong, berarti tidak perlu Zoom seharusnya. Ya, Ana bikin video. Jadi Ana harapkan Mas Dwi Saputra sama Abu Ukasyah bisa ya. Apakah sinyalnya masih bagus Abu Ukasyah? Suaranya Ahi? Sinyal bagus, Ustaz. Masya Allah. Baik, nanti kita akan diskusi dua arah ya. Ana mohon izin dulu untuk membuka ya. Jadi kita waktunya ini Ana alokasikan 30 menit untuk tanya jawab ya. Jadi Ana pengen tahu sih sejauh mana pemahaman antum dalam sudah mempelajari bahasa Arab. Ya, itu yang Ana pengen tekankan juga kepada antum semua. Oke. Ana izin share ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Sudah. Apakah sudah murojaah materi? Sudah dipelajari materinya sebelumnya selama 2 minggu ini? Afwan, Ustaz. Masih belum, Ustaz. Masya Allah. Nggak apa-apa. Kita coba. Makanya jujur ya, kalau Ana itu memang memang beda ya. Ana nggak bisa marah. Karena memang Ana memang tipikalnya memang bukan orang yang langsung marah ya, tapi pada hakikatnya itu sebenarnya juga nggak baik sih.
Tetapi kalau antum nanti belajar atau tolabul ilm sama ustadz yang disiplin, antum nanti jangan kayak gitu ya. Karena memang nanti antum kalau nggak persiapan apa-apa ya, nanti antum kelabakan nanti. Ya, nanti belajar kepada para masyayikh, apalagi sama Ustadz Syakur nanti ya. Ya, beliau juga menekankan kepada para muridnya untuk apa ya, belajar sebelum pertemuan gitu loh. Jadi Ana sudah membuat video itu, harapannya antum bisa belajar gitu. Sekali lagi itu ikhtiar Ana ya, ikhtiar Ana. Selebihnya itu kembalikan lagi ke antum semua. Sukses tidaknya antum bisa belajar bahasa Arab itu doanya antum kepada Allah, kedekatan antum kepada Allah, dan ikhtiar, seberapa ikhtiar antum dalam menuntut ilmu, terutama dalam belajar bahasa Arab. Ya, kita dalam mengejar dunia saja kan perlu kerja keras dan juga banting tulang ya, siang dan malam. Lebih-lebih kita belajar ilmu gitu loh, apalagi bahasa Arab. Nggak apa-apa, Ana harapkan di sini Ana mau pengen tahu aja ya, kalaupun nanti belum bisa, masih bingung, nanti kita diskusikan kembali ya. Soal kita diskusikan kembali ya. Baik, kita mulai ke Akhi Abu Ukasya. Ya, Abu Ukasya, Nah, Ustaz. Istami qauli jaidan ya. Istami qauli jaidan. Istami, dengarkanlah perkataan saya dengan baik. Jaid itu baik. Istami qauli jaidan. Ini soal nomor 1 ya. Oke. Ya akhi. Ahaza kitabun. Ya akhi Abu Ukasyah. Ya akhi Abu Ukasyah. Ahaza kitabun. Buku, Ustaz. Tahu maksudnya anak ketika memberi pertanyaan kepada antum. Ketika anak bertanya kepada antum, seperti itu apakah belum paham? Oke. Maaf Ustaz, sebelumnya. Ini pertemuan keempat, Ustaz. Iya, sebenarnya hitungannya pertemuan keempat. Sebentar, antum minggu pertemuan pertama sudah ikut belum? Pertemuan pertama kan ikut, Ustaz. Terus terputus itu menjelang sinyal Ana terputus menjelang penutupan. Mungkin sampai ada PR enggak lah, itu sudah terputus sinyal Ana. Oh iya, itu anak suruh ngerjakan PR itu halaman 7 sama 8 dan mungkin anak sudah memberikan pengumuman di video sama di itu. Jadi antum masih belum tahu ini ya. Masih Belum, bingung ya. Ustaz. Insya Allah. Ya sudah ya. Terus Akhi Dwi Saputra gimana? Antum sudah merojaah belum? Apa? Terakhir sempat lihat minggu lalu, Ustaz. Ya, sudah dilihat belum video yang sudah anak kirim? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke ya. Oke, anak langsung ke antum ya. Akhi Abu Ukasya jangan berkecil hati ya, nggak apa-apa kok. Yang penting antum jadikan ini sebagai pelajaran bahwasanya untuk kedepannya harus dipersiapkan lagi ya. Ya nggak apa-apa, anak nggak marah kok, nggak marah. Tapi antum harus bisa lebih mempersiapkan lagi ke depannya. Dan perhatikan setiap pesan yang anak kirim di grup untuk bisa antumnya buat persiapan ke depan itu jauh lebih baik. Akhi Dwi Saputra, Akhi, ya, Ustaz. Istami qauli jaidan. Istami qauli jaidan. Oke. Hukum awal. Ya akhi, ahaza kitabun? La, hadza miftahun. Naam. Ahsanallahu barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Bagus. Oke. Hukum sani. Ya akhi Dwi Saputra. Mahaza? Hadza kitabun. Naam. Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Oke, Assalamualaikum Akhi Reza Ronaldi.
Aina sautuka ya akhi? Di mana suaramu, wahai saudaraku? Reza Ronaldi? Aina sautuka? Halo? Akhi Reza Ronaldi? Oke, sambil menunggu anak tanya ke antum ya. Lagi ke Akhi Dwi Saputra. Oke. Ya, Ustaz. Nomor 3. Sebentar. Ini nomor 2. Ini rokum salis. Nomor 3. Ya, nomor 3. Ya akhi, ahaza babun? La, hadza baitun. Naam, barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Gimana Abu Ukasha, apakah antum bisa paham? Apa mau mencoba? Masih harus ngejar kayaknya Ustadz. Oh ya sudah kalau begitu. Ya, sepertinya diam. Siap. Anak perhatikan aja dulu malam ini. Oke, siap. Baik. Jazakallahu khairan. Nanti kalau ada yang bingung nanti tanyakan saja ya Abu Ukasha. Nah, Ustadz. Oke. Wa iyaka. Akhi Reza Ronaldi, apakah suara Anda terdengar? Reza Ronaldi? Akhi Reza? Oke. Sepertinya selama belum ada Akhi Reza, antum jawab terus ya. Oke. Gak apa-apa ya. Insya Allah antum bekal lah. Makin paham. Oke, Akhi, Anda mau tanya. Untuk rokum Robi, ahaza mirsamun? Apa, Ustaz? Ahaza mirsamun? La, hadza qalamun. Masya Allah. Oke. Rokum khamis. Ya, khamis. Mahaza? Hadza babun. Oke. Terus rokum sadis nomor 6 ya. Ahaza qalamun? La, hadza kursiyun. Masya Allah. Barakallahu fika wa ahsana ilaika. Sekarang Ana mau tanya, kenapa menggunakan ma? Ya. Oke. Kenapa ketika menanyakan Menggunakan ma? Kenapa? Menggunakan ma karena itu menggunakan ma karena ketika kita mau menanyakan suatu berupa benda, maka kita harus menggunakan isim isyarah ma, isim istifham ma untuk menanyakan kata benda. Kata benda itu kalau misal Ana mau menggunakan, misalnya contohnya man haza kursiyun, benar atau salah? Man, kalau menurut Ana kurang cocok, Ustaz. Kalau man, siapa ini, itu digunakan menurut Ana ya, Ustaz, digunakan untuk menanyakan seseorang atau yang berakal ya. Nah, yakin? Mungkin, Ustaz. Ini nggak boleh kayak gitu ya. Kalau sama Ustadz Cakok nanti langsung dihabisin itu. Jadi ini anak kasih bocoran saja ya. Dalam menjawab itu antum harus yakin. Jangan ada mungkin, terus kemudian jangan usahakan yakin aja jawab. Kalau nanti salah nggak apa-apa. Itu pesan Ana ya. Sebenarnya udah benar apa yang antum cakap udah benar. Cuma dari segi mental jawaban antum itu masih kurang gitu. Antum harus yakin. Jadi jangan ragu pada saat antum memang yakin itu jawabannya, maka jawab aja. Karena Ustadz itu kadang ngasih
soal itu subhat. Oh, Ustaz. Buat mental antum ini seberapa kuat sih? Apa yakin antum bener-bener paham gitu? Contohnya kayak gitu. Misal, ana bikin contoh ya. Mahaza, haza, falahun. Itu bener nggak? Benar atau salah? Mahaza, haza, falahun. Falahun itu artinya apa? Tahu nggak? Putus-putus. Putus-putus. Oke, ana ulangi lagi ya. Mahaza, haza, falahun. Haza, falahun. Terdengar suara ana? Putus-putus, Ustaz. Oh, terputus-putus. Oke, ana ulangi lagi. Mahaza, mahaza, haza, falahun. Benar atau salah? Ahi Dwi Saputra? Ya, Ustaz, ya, Ustaz. Tadi putus-putus, Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Mahaza, haza, falahun. Benar atau salah? Ustaz, apa Ustaz? Ustaz tunjuk yang mana, Ustaz? Nah, oke, ana coba bikin soal di sini ya, ana tulis ya. Biar mudah ya. Misalnya ana punya soal, mahaza, ya. Oke. Mahaza. Kelihatan ya? Haza falahun. Ya, falahun. Benar atau salah? Halo? Apakah paham pertanyaan Ana? Mas Dwi Saputra? Apakah Ustaz. paham pertanyaan Ana? Nah, Ustaz. Benar atau salah? Ini untuk yang soal yang ke-1 ya, nomor 1 ya, Ustaz. Ini loh yang ini, Ana bikin Ya. soal yang baru. Ini benar atau salah? Bentuk pertanyaan ini benar atau salah? Menggunakan mahaza, Benar, haza. Ustaz. Kenapa kok benar? Ayo, ada alasannya ya. Mahaza. Apa ini? Karena ini kan menggunakan apa namanya ya? Muzakkar. Muzakkar, dan dia pun menjawabnya dengan muzakkar, yaitu dengan isim isyarah hadza, yang dipertanyakan menggunakan hadza, dan ketika menjawab menggunakan hadza. Coba tarjim. Apa ini? Ini falahun, Anda nggak tahu, Ustaz? Petani. Apa? Petani. Petani. Putus, Ustaz, apa? Petani. Falahun itu Petani. petani. Yakin ya jawabannya benar ya? Benar atau salah? Halo? Ya, Ustaz. Halo? Nah, Benar atau salah? benar, Ustaz. Yakin? Petani lo ya? Yakin. Nggak mau dirubah ini. Kapan sih kita menggunakan ma? Ya. Kapan kita menggunakan ma? Kapan kita menggunakan Oh iya. Now. Lo katanya tadi Harusnya menggunakan man. bukan ma. Man hadza. Nah, ini pelin-pelan nih, Anda nggak suka kalau pelin-pelan. Ya, bukan ma. Man atau Enggak. ma? Tapi menggunakan man. Nggak mau dirubah lagi. Tadi katanya yakin ma. Kurang teliti, Ustaz. Apaan? Apa? Kenapa kok menggunakan ma? Oh, kenapa Kalau menggunakan man? Kenapa nggak man pakai ma? tadi untuk
untuk kata tanya berupa ditanyakan untuk sesuatu yang berakal seperti manusia seperti ini kan ditanyakan seharusnya man hadza, siapa ini, Oh, hadza falahun, ini petani. Petani ini adalah sifatnya kan berakal oke. seperti itu. Ustaz. Masya Allah, gitu ya. Antum harus yakin kalau menjawab itu. Jangan Nah, Ustaz. ragu dan teliti juga. Ini anak nggak Ini putus-putus Ustaz apa? videonya. Oh, Putus-putus. putus-putus ya. Iya sudah. Ya. Qadarullah. Abu Ukasyah masih bisa ngikut ya. Ikut Ustaz. Kalau bingung langsung tanya Ahi, nggak apa-apa. Anak insya Allah labas ya. Insya Allah anak pulang pelan-pelan. Oke, kemudian anak langsung aja ya, karena insya Allah ini udah paham. Ya maksudnya Ahi Dwi Saputra sudah bisa jawab. Sekarang anak minta tolong antum yang nanti mimpin baca ya. Bukan anak yang sekarang yang baca, tapi antum membaca Ahi Dwi Saputra. Sekarang anak buka dulu di kitab Durusul Lughohnya. Apakah sudah terlihat kitab Durusul Lughohnya? Udah, Ustaz. Oke. Sekarang mohon dibantu baca ya. Sekarang antum yang baca, kan minggu kemarin anak yang baca. Sekarang antum baca dan sekaligus diterjemahkan. Tarjim. Iqra wa Nah, Ustaz. Iqra wa tarjim. Nah, Ustaz. Kalau ini anak suruh baca rokum awal atau rokum Apa? awal, maaf. Ini nomor bukan rokum awal. Nanti ada lagi. Baca saja sesuai dengan apa yang ada di teks ya. Nah, Ustaz. Ad-darsul awal. Lanjut. Lanjut. Ya, anak kan ini ngulang. Antum sekarang yang baca. Ad-darsul awal. Pelajaran pertama. Hadza ini. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftun. Ini kunci. Apa? Miftah. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Masya Allah. Ini antum sedang belajar apa, Ahi? Nah, belajar apa sekarang? Belajar. Ini tentang apa pelajarannya? Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Iya, kata tunjuk. Kata tunjuk itu apa artinya? Kata tunjuk Untuk itu menunjukkan oke. Sesuatu. Oke, nggak apa-apa, harus yakin. Terus ini untuk apa haza nih? Jarak dekat atau jarak jauh? Haza digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan benda itu atau sesuatu itu bersifat muzakkar atau laki-laki. Oke. Muzakkar atau laki-laki, betul. Jadi anak aku review lagi ya. Ini isim isyarah. Isim isyarah lil qarib untuk jarak dekat ya. Ingat haza dibuat untuk jarak dekat. Nah, itu yang anak pengen sampaikan ya. Isim isyarah kata tunjuk jarak untuk jarak dekat. Oke, lanjut. Langsung baca lagi Ahi. Anak nggak terlalu banyak ngomong ya. Silakan. Ma hadza, apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Naam.
Hadza baitun. Ya, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini baju. Ahadza sarirun. Apakah ini kursi? La, hadza kursiyun. Hah? Ahaza Maaf, maaf. sari apa? Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? La, hadza kursiyun. Tidak, ini kursi. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Tidak, ini pena. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Masya Allah. Apa itu? Huruf huruf A itu huruf apa, akhi? A itu huruf istifham. Istifham. Oke. Ya, Konsekuensi kata huruf tanya. istifham A itu apa berarti? Konsekuensinya. Apabila kita memberikan huruf istifham, berarti konsekuensinya apa nanti jawabannya? Ketika kita menggunakan kata A, maka nanti untuk menjawabnya ada menggunakan dua jawaban. Yang pertama bisa menggunakan na'am, yang kedua la. Oke. Nah, bagus, bagus. Oke. Terus, Ana mau tanya, ma itu huruf apa itu? Ma huruf istifham. Oke, istifham. Terus istifham. Itu digunakan untuk apa? Ghairu akil au akil. Yang ghairu akil. Tidak berakal ya. Tidak berakal. Ya, jadi untuk Abu Ukasyah, jadi kita sedang membahas tentang ini ya, apa isim isyarah ya lil qorib ya kalimat apa kata tunjuk jarak dekat ya, kata tunjuk jarak dekat. Jadi ini metodenya ini masih dalam bentuk tanya jawab seperti biasa ya, dan juga untuk kaidah-kaidahnya insya Allah sudah Ana jelaskan secara rinci di video Ana sih sebenarnya, tapi yang jelas itu sudah dijawab sepenuhnya sama Ahli Dwi Saputra. Ana juga ucapkan jazakallahu khairan sudah membantu ya. Jadi pada intinya sudah terjawab semua ya. Jadi ma itu biasanya digunakan untuk pertanyaan pada kata benda yang ghairu akil ya, menanyakan terhadap kata benda yang tidak berakal. Biasanya seperti itu. Ketika kita menanyakan sesuatu ya, memastikan ya, contohnya menggunakan a, itu kan artinya apakah ya. Bisa juga itu a itu sinonimnya ya, itu bisa a atau hal. Ketika teman-teman ketemu huruf ini, maka ini artinya itu apakah ya, apakah. Ini yang anak pelajari ya, yang sudah pelajari sebelumnya. Jadi bisa menggunakan a atau hal ya, terserah. Kemudian Ana mau tanya bukan tanya. Kalau konsekuensi dari menggunakan a atau hal ya, konsekuensinya itu pasti dua. Jawabannya itu adalah benar atau tidak. Benar itu na'am, la itu tidak. Tidak ada tidak ada jawaban pertengahan, tidak ada. Antara iya dan tidak mungkin. Pasti jawabannya adalah na'am atau la ya. Na'am atau la. Nah, kunci untuk belajar bahasa Arab mungkin apa? Ada yang masih ingat nggak kunci belajar bahasa Arab yang Anda pernah bahas waktu pertemuan pertama? Mungkin Ahli Dwi Saputra ingin menjawab kuncinya apa? Kunci utama untuk bisa belajar bahasa Arab. Selain niat. Oke, niat ya, itu udah modal utama ya. Apa? Ikhlas. Iya, nah, ya itu sudah. Insya Allah kita udah yakin ya bahwasanya kita belajar niat ikhlas. Mungkin bukan itu ya modal utama. Maksudnya dalam
Anak ganti pertanyaannya. Modal utama kita dalam mempelajari bahasa Arab dalam segi ikhtiar kita setelah kita sudah niat kita sudah betul, kemudian sudah berdoa kan dianjurkan untuk ikhtiar. Apa ikhtiar yang harus kita lakukan pertama kali untuk bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mempelajari bahasa Arab? Sering mengulang, Ustaz. Oke, ada lagi? Nambah apa kosakata. Nah, itu kuncinya. Mufradat ikhwan itu penting ikhwan. Dulu ya, ini Anda sekedar cerita saja. Waktu angkatan pertama, Ustadz membuat metodenya sebelum kelas dimulai, setiap minggu itu mereka wajib menghafal 5 mufradat, dan minggu selanjutnya itu mufradatnya akan bertambah terus ya. Jadi minggu pertama 5, minggu kedua 10, minggu ketiga 15, sampai mencapai 100 mufradat. Nah, itu metode yang diterapkan oleh Ustadz Abdul Syakur sebelumnya, seperti itu. Tetapi kalau Ana pribadi, Ana nggak tahu ya, Ana juga merasa bahwasanya metode tersebut itu kayaknya juga akan sedikit memberatkan waktu itu ya, karena jumlah pesertanya cukup banyak dan itu masih gabung antara ikhwan dan akhwat gitu. Ana mau tawarkan, apakah antum mau dibuat seperti itu sebelum kelas karena Ana lihat jumlah pesertanya juga dikit ya. Jadi sepertinya Boleh, bisa. Jadi Ana harapkan minggu depan 10 mufradat antum harus hafal. Minggu kedua 20 mufradat. Dan itu harus bertambah dan bertambah dan bertambah. Oke. Berarti setiap minggu 10. Gimana? Berat atau enggak? Atau 5? 5, terserah antum. Akhir Gaza, antum gimana? Tergantung yang lain. Akhir Gaza. Assalamualaikum Akhir Gaza. Tadi antum open mic. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya ahi? Masya Allah. Bikhair, alhamdulillah. Ahwib buka ahi. Anak kangen sama antum. Gimana? Antum siap nggak kalau dibuat program hafalan mufradat? Insya Allah siap Ustaz. Yes. 5 atau 10 menurut antum? Nggak apa, ini kan hak antum ya yang datang, yang nggak datang ya ngikut aja mereka. Yes, itu urusan mereka ya, urusan mereka itu. Yang berhak memberikan pendapat kan yang datang pada malam hari ini ya. Nah, Ustaz. Berapa? 5 atau 10? Apa aja? Apa? Ya, Wi. 5 Ustaz. 5. Kasya, Masya Allah, Ahi. Gimana? Itu misalkan 5 seragam apa bebas sendiri-sendiri Ustaz? Itu kita rujukannya pakai Dusul Lugoh. Yes, Dusul Lugoh aja. Kasihan kalau ya hafalan kosakata di Dusul Lugoh. Ya Ana yakin lah antum ada yang tahu sudah artinya, ada yang belum tahu. Jadi tinggal hafalkan aja mufradat yang terdapat di kitab Dusul Lugoh ini. Terserah, pokok yang penting setiap minggu itu setoran 5 mufradat. Dan itu terus bertambah ya. Jadi minggu depannya, misalnya minggu depan kan 5. Minggu depannya antum harus setor 10 mufradat. Minggu depannya 15 mufradat. Kayak gitu. Tapi atau gini, Ana kayaknya juga nggak, Ana itu nggak sama kayak Ustadz sih, nggak tega juga ya. Kalau antum nanti takutnya antum malah merotol nanti. Atau enggak tiap minggu hafalan 5 mufradat. Tapi konsekuensinya nanti ini, setelah antum hafalan, anak tes nanti. Tak tanyain antum. Jadi misalnya ya, tetap tiap minggu tuh cuma 5 mufradat antum hafal. Tapi setelah antum hafal 5 mufradat, anak tanya, ngetes. Ini bahasa Indonesia yang apa? Terus ini bahasa Arabnya apa? Kayak gitu. Gimana? Mau yang pertama atau yang kedua?
Anak ulangi ya. Ya, ya. Yang pertama itu antum setiap minggu itu menyetor mufradatnya itu kelipatan 5. Jadi minggu depan 5, minggu depannya lagi 10, minggu depannya lagi 15, terus bertambah. Itu metodenya. Atau yang metode kedua, setiap minggu itu tetap setoran hafalan 5 mufradat, tapi mufradatnya yang berbeda, tapi ya beda mufradatnya. Mufradat baru tapi berbeda. Tapi konsekuensinya aku tetap menanyakan mufradat-mufradat yang ada di bahasa apa di sini. Anak tanya, ini bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Apakah antum tuh masih paham atau enggak ini? Bisa melek enggak baca kitab Durusul Lughah? Mau yang mana? Pertama atau kedua? Ikut aja Ustaz. Ojo ngikut, jangan ngikut. Akhirnya ini kan buat antum ini. Jadi Halo, Ustaz. Ana mau tanya dari Abu Ukasyah, mau yang pertama atau yang kedua? Jujur aja nggak apa-apa. Kalau jujur gini Ustaz, mungkin di minimal 5, kita kalau per pekan itu naik turun, kita belum tentu pekan itu pas longgar gitu Ustaz. Mungkin minimal 5, seandainya pekan-pekan selanjutnya bisa naik, bisa hafal lebih dari 5, kita store semuanya. Gimana Ustaz mungkin gitu? Oke, apakah Ahi Dwi Saputra setuju? Setuju Ustaz. Ahi Reza? Setuju, Ustaz. Oke, sepakat ya. Ana peganglah ucapan antum. Ini bukan buat Ana ya, antum sendiri ya. Oke, karena Ana sendiri pun sebenarnya juga udah ada metode sendiri buat menghafal mufradat itu. Itu sih. Oke, siap ya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang Ahi Reza Ronaldi karena sudah on, ya, silakan baca dan juga langsung jawab. Ahi Reza Ronaldi. Ya, Ustaz. Dari awal, tamarin, terus diterjemahkan. Ma hadza. Dimulai dari tamarin, Ahi. Tamarin. Tamarin. Artinya apa, Ahi? Catat ya, latihan-latihan. Latihan, ya, Ustaz. Catat itu ya. Tuh catat itu. Kosakata baru ya. Tuh catat itu. Lanjut. Ya, Ustaz. Ma hadza. Apa ini? Ya, Ustaz. Kok ragu? Yakin, harus yakin. Yakin nggak? Yakin, Ustaz. Ya udah, lanjut. Jawab. Hadza muftahun. Hah? Muftahun? Iya, Ustaz. Iya. Kunci kan, Ustaz? Yakin bacanya muftahun? Coba. Apa bacanya? Haza Miftahun. Miftahun. Hati-hati ya. Ya, Ustaz. Jangan baca muftahun. Miftahun. Kedua, Ahi. Coba. Belum ada kitab, ya, Ustaz. Nggak apa-apa. Oh, belum ada kitab. PDF-nya sudah Anda kasih? Belum? Iya, Ustaz. Enggak, maksudnya Anda tanya, PDF-nya sudah ada belum? Antum? Belum ada dibuka, Ustaz. Dibuka ya, Ahi. Ya, sudahlah ya. Oke, lanjut. Yang kedua, coba Ahi. Bisa enggak? Ma hadza. Apa ini? Mm-mm. Hadza
kitabun. Haza kitabun. Nah, ini perhatikan anak nulis kayak gini ya. Kalau antum biasa nulis bahasa Arab harus kayak gini biasa. Latihan. Oke. Lanjut nomor 3. Apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun. Kolamun? Yakin bacanya kolamun? Eh, Yakin baca kolamun? Kolamun atau kolamun? qalamun, Ustaz. Kenapa enggak bukan kolamun? Harusnya Enggak. harus ya karena nggak ada fathahnya di sini. Lamnya kan kayak lam biasa, nggak ada matnya kan. Kolamun ya. Qalamun. Iya, enggak ada mat. Teliti ya, akhi, teliti, harus teliti. Lanjut. Ma hadza, Mm-mm. apa ini? Hadza babun. Yakin bacanya babun? Hadza babun. Masya Allah. Harus teliti, ahi. Nah, jadi sambil antum baca, anak kayak nulis ini juga latihan ya. Jadi nggak cuma sekedar membaca. Ini juga penting ya. 4 poin dalam mempelajari bahasa Arab ya. 4 poin ya. Anak tulis di sini kelihatan ya 4 poin. Ya, Iya, Ustaz. itu kuncinya itu kalau antum bisa 4-4-nya hebat. Ya, hebat. Pertama, membaca. Membaca, kedua menghafal, kemudian ketiga menulis, kemudian mendengar. Ini elemen, keempat elemen ini antum harus punya ini untuk bisa belajar bahasa Arab. Yakin, akhi, antum kalau cuma menghafal atau cuma sekedar mendengar saja ya, cuma mendengar apa dari katanya, itu nanti cepat lupanya, akhi. Iya, nah. Nah, serius, akhi. Antum Pak tahu ya, oh ini haza kolamun. Kalau udah tinggal 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu lah misalnya, lupa lagi nanti, akhi. Nah, kombinasikan ini, menulis bisa digandeng dengan menghafal. Ya, kalau mau kurang menghafal, mendengar. Kemudian kalau malas kalau mau ditambah lagi mendengar, bisa ditambah dengan membaca. Kalau antum memang bisa menguasai 4-4-nya, insya Allah antum bisa kok belajar bahasa Arab itu. Anak aja pribadi itu baru mulai menulis. Dulu anak itu malas loh menulis itu, serius. Sekarang anak coba membiasakan untuk menulis. Walaupun tulisan anak jelek ya. Tulisan anak jelek, tapi biasakan untuk menulis. Ya, Iya. menulis, kemudian membaca, ya, membaca sambil ditulis, itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian menghafal. Kalau nggak suka menghafal, sering-sering mendengar ya. Biasanya kan kalau kita apa ya, sering berulang-ulang membicarakan sesuatu kan mesti gampang diingat kan. Contoh, kalau kita mendengar kata teh botol sosro, sering mendengar kodak itu kan, maka hal otak yang kita sering ingat apa? Teh botol sosro. Kalau kita sering mengingat kolamun, kitabun, dan seterusnya, maka itu akan melekat di otak kita karena sering mendengar. Kalau antum nggak suka menggunakan metode menghafal. Oke. Fahimtum ya ikhwan. Artinya fahimtum itu paham semua. Wahai ikhwan. Kalau jawabannya nanti kalian jawab seperti ini, fahimna, kami paham. Atau kalau kita menjawab diri sendiri, fahimtu ya Ustadz. Ya, itu kayak gitu jawabnya. Oke, anak ulang ya. Fahimtum ya ikhwan. Fahimna. Masya Allah. Bener nggak yang paham nih, Ahi? Paham ya? Ahi Abu Kasya gimana? Bisa ngikutin, Ahi? Ahi Abu Kasya apakah bisa ngikutin? Ini nggak ada responnya nih. Oke.
Oke, lanjut akhir Reza. Mahadza, apa ini? Hadza baitun. Baitun. Ya. Baitun. Haza baitun. Lanjut. Mahadza, Ya. apa ini? Hadza kursiyun. Haza kursiyun. Kan kayak gini kan enak, harus bisa. Kursiyun. Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Nah, sekarang Ana izin hapus. Oke. Ana next ya. Tamarin yang kedua. Lanjut, karena tadi Ahidwi Swapu tuh udah banyak jawab ya. Sekarang antum. Abu Ukasya belum bisa, maksudnya masih bingung. Sekarang antum ya. Lanjut, Ahi. Ahi Reza Ronaldi, lanjut Ahi. Itu gambar apa, Ustaz? Gambar apa? Ini. Masjid, Ustaz. Iya, masjid. Hadza baitun. Loh, ayo. Dari awal. Baca Tamarin ya. Tamarin, latihan. Ayo baca dari awal. Rokum awal. Ya, Ustaz. Ya, nomor 1. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Ya, Ustaz. Hadza baitun. Salah. Jangan baca kayak gitu. Hadza baitun. Salah. Ana bantu ya, nggak apa-apa. Ana bantu. Ahaza baitun, karena ini tanya ya. Kita sedang menanyakan. Jadi menggunakan ini dibaca A ya. Bacanya A. Ingat ya. Ahaza baitun gitu. Iya, Ustaz. Ahaza baitun. Oke. Kalau ada huruf A, konsekuensinya harus jawab apa? Naam atau la, Ustaz? Ini benar atau salah? Salah, Ustaz. Jawabnya gimana berarti? La, hadza masjidun. Masya Allah. Antum nggak tahu masjid. Masya Allah. La haula quwata. Apa? Antum nggak tahu masjid, keterlaluan ya. Masjid itu dari serapan bahasa Arab. Masjidun. Terakhirnya Masjidun. Masjidun. Catat ya Ahi, ana pesan ke antum dicatat ya. Kata-kata yang masih belum antum pahami, catat. Lanjut Ahi. Hadza miftahun. Ulangi lagi. Hadza miftahun. Sekali lagi. Bacanya. Hadza miftahun. Kok ragu bacanya? Ayo, ulang lagi. Yakin harus baca. Hadza miftahun. Itu kayak membaca, itu bukan bertanya ya. Ahaza miftahun gitu. Kita kayak menanyakan sesuatu gitu. Ahaza miftahun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti biasakan ya. Apa artinya? Apa ini kunci? Apa ini? Ingat ya, A itu artinya tanda tanya, Ustaz. Iya, artinya apa? Apakah? Apakah? Artinya apakah?
Ingat-ingat ya. A itu artinya apakah. Ulang lagi. Apakah ini kunci? Apa? Apakah ini kunci? Oke, jawab. La. Ya. Hadza qalamun. Qalamun. Ulang lagi biar mantap lagi bacanya, harus dilatih. La, hadza qalamun. Qalamun. Oke. Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Lanjut. Baju. Ahadza komisun. Ahaza komisun. Coba kayak Ahadza komisun. satu kali lagi. Ahadza komisun. Kok gitu? Tapi kayak nanya gitu loh. Apakah ini pena? Ahaza komisun. Ahadza komisun. Nah, itu. Gitu, Ahi. Kalau nanya kayak gitu. Ahaza komisun. Apakah ini baju? Jawab, Ahi. Belum baju belum Ustaz. Hah? Bahasa Arabnya. Artinya komisun itu baju, Ahi. Naam. Hadza komisun. Antum tahu kan arti komisun apa? Baju ya. Jadi ini setiap ada gambar itu menunjukkan ada artinya. Ini kolamun ya. Kolamun. Masjidun ya. Masjidun. Terus ini komisun. Komisun. Baju ya. Komisun. Baju. Ini terakhir apa ini? Ahaza najmun. Ya, ini najmun bintang ya. Najmun. Najmun. Oke, sekarang ulangi lagi ya. Ahaza komisun. Ahadza komisun. Jawab. Naam. Hadza komisun. Haza komisun. Komisun. Perhatikan anak nulis ya. Ya, walaupun masih belajar tapi biasakan menulis. Iya, Ustaz. Komisun. Oke, terakhir. Wakum Robi. Ahadza najmun. Ahadza najmun. Apa? Ahadza najmun. Tarjim. Terjemahkan. Ahadza najm. Nam. Hadza najmun. Artikan. Ahaza najmun. Apakah ini bintang? Jawab. Naam. Hadza najmun. Naam. Haza najmun. Nah, seperti itu, Ahi. Ana sarankan ke antum sama antum semua untuk rajin membaca yang juga menulis untuk bisa lebih mahir lagi dalam mempelajari bahasa Arab. Ini masih sederhana, Ahi. Semoga Allah mudahkan kita terus dalam mempelajari bahasa Arab. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Insya Allah makin lama kita akan terbiasa dalam belajar bahasa Arab. Yang penting niatkan karena Allah dan juga jangan pernah putus asa ketika kita tidak bisa. Belajar setapak demi setapak itu jauh lebih baik daripada harus memaksakan dari awal nanti ujung-ujungnya berhenti, itu tidak baik. Belajar memahami secara perlahan. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Fahimtum ya ikhwan? Oke. Ahi Dwi Saputra sekarang gantian baca, Ahi. Dari atas. Tamarin.
Tamarin. Ahi Latihan. Dwi Saputra, Latihan. bukan Ahi Agaza, bukan Dwi Saputra. Tafadhol, Dwi Saputra, Ya, Ustaz. Dwi Saputra. Ya. Yes, iya Dwi itu Ustaz. Oh, Dwi Ya, ya? ya. Oh Ustaz. iya, kok hampir sama Ya. suara. Siap, Dwi Saputra, silahkan. Tamarin. Latihan. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Hadza maktabun. Stop, Ini meja. stop. Kenapa kok dibaca maktabun? Kan nggak ada hakokatnya itu. Kenapa nggak dibaca maktabin? Coba. Kenapa nggak dibaca maktaban? Insya Allah itu sudah Anda jelasin di video sebenarnya. Kalau antum lihat loh ya. Nggak tahu kalau antum nggak lihat. Harokatnya ya, Ustaz. Kenapa kok anak kalau baca gini contoh. Haza maktaban. Kan nggak ada hakokatnya itu. Bisa jadi anak baca haza maktaban. Ini, Ustaz. Benar nggak kalau Anda baca haza maktaban? Salah, Ustaz. Loh, kenapa salah? Kan suka-suka Anda mau baca maktaban. Ayo, gimana coba? Di akhir nama, di akhir isim itu haruslah berharokat tanwin dan harus berharokat dhammah tanwin. Harus berharokat dhammah tanwin. Kenapa harus berharokat dhammah tanwin? Kenapa kok nggak harus fathah? Kenapa tidak harus kasroh? Ayo, kalau anak nanya lagi ke antum, kenapa harus dibaca dhammah ten? Ayo. Karena itu apa tuh? Ini kan contohnya yang tadi Ustaz, hadza maktabun. Karena di antara kata hadza itu kan isim istifham. Isim ini isyarah hadza. Kapan anak ajarin hadza itu isi istifham? Isyarah Ustaz. Insyaallah. Isim isyarah. Iya, siap. Nah, hadza isim isyarah dan maktabun itu adalah isim. Dan di antara kedua antara hadza dan maktabun ini tidak ada terdapat alif lam. Apa? Maka alif lam. Iya, lanjut. Tidak terdapat alif lam, maka di akhirnya haruslah berharokat dhammah tanwin. Yakin? Oke, anak catat ya perkataan antum ya. Haza, ya, haza, alif lam, maktabun. Benar seperti ini. Benar. Kalau misalnya ada alif lam, maka tidak di akhirnya tidak menggunakan tanwin, dhammah tanwin, Ustaz. Kalau di maktabunnya menggunakan alif lam. Tapi kalau misalnya menggunakan alif lam, maka di akhirnya yang di bun itu tidak berharokat dhammah tanwin. Oke, iya. Ana tuh kayak antum tuh kayak Ana tanya semangka, antum jawab jeruk. Yang Ana tanyakan, perhatikan ya. Ya antum tuh, ya Ana kalau jelasin detail ya, antum tuh bener, yang ini bener. Cuma antum tuh belum menjawab pertanyaan Ana sebenarnya. Ini tidak menjawab pertanyaan Ana. Yang jadi pertanyaan Ana itu adalah kenapa kok tidak boleh dibaca haza maktaban? Kenapa tidak boleh baca haza maktabin? Bisa nggak? Coba memberikan pendapat gitu. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. Bisa nggak, Ahi? Halo, Ahi Dwi Saputra? Ya, Ustaz.
Kenapa? Kalau yang yang saya tahu kayak gitu Ustaz. Kayak gitu. Tidak ada apa huruf pendukung apapun belum kata maktabun tadi. Huruf pendukung. Iya, oke lah ya. Anak hargai usaha antum. Bagus itu. Sudah mendekati dikit lagi itu. Udah bagus itu jawabannya. Pendukungnya itu apa itu ya? Itu yang belum tahu ya Ahi. Mungkin bisa dibantu sama Ahi Reza mungkin. Ahi Reza, bisa bantu nggak? Nah, sama Ustaz belum tahu juga Ustaz. Oke, catat ya. Sebenarnya ada di video Ana sih. Kalau antum lihat nanti. Tapi nggak apa-apa, Ana jelasin ulangnya. Jadi, ya, apabila tidak ada amil, ya ini kan kita bisa buat haza itu kan isim ya. Haza itu kan isim ya. Isim isyarah. Tapi kan bentuknya isim kan? Ya, maktabun Ya Ustaz. itu juga isim. Naam nggak? Maktabun itu isim ya. Ya, isim ya. Benar atau enggak? Isim ya. Ya. Oke, Ana ganti Nah, Ana ganti warna biru ya. Terlihat ya tulisan Ana ya. Kelihatan Ustaz. Oke. Ini Ana buat garis 2 ini ya. Apabila tidak ada amil atau pengubah amil atau pengubah, maka ini wajib dibaca domahtain ya, dibaca domahtain. Kalau tidak ada amil, contoh amil itu seperti apa? Contohnya fil maktabi. Nanti ada pembahasan lagi ini kata maktabi. Ini ada pembahasan lagi. Tapi nggak sekarang ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai amil. Ya. Ya. Fi maktabil. Ini kita sebut sebagai amil atau pengubah ya. Fil maktabi. ya Ustaz. Kenapa kok jadi tanwin? Karena ada alif lam ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Ya, tidak ada amil, Allah. wajib dibaca domah tain. Haram dibaca maktaban, haram dibaca maktabin bila tidak ada amil. Tidak ada pengubahnya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Serius, ada yang mau ditanyakan? Tidak Ustaz. Udah, oke. Jadi paham ya, kalau ditanya, kenapa kok dibaca maktabun? Oke. Karena pada dasarnya isim itu dibaca domahtain. Ya, itu kalau pertanyaan jawaban pemula, maksudnya yang masih baru belajar bahasa Arab, jawaban yang paling mudah dijawab itu seperti ini. Karena pada kata isim, semua kata isim pada dasarnya dibaca domahtain ya. Domahtain Ya, Ustaz. selama tidak ada tambahan huruf dari sebelum kata isim ya. Jadi ada di awal isim. Jadi bila tidak ada tambahan huruf apapun pada awal kata isim, maka wajib dibaca domahtain. Yaitu istilah yang mungkin Anda bisa berikan ke antum untuk bisa jauh lebih paham ya. Anda tidak akan memberikan istilah-istilah ilmu nahwu sorof secara detail. Karena takutnya nanti antum bakal bingung ya. Karena berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan bahasa-bahasa nahwu dan sorof. Tapi pada intinya, esensinya kita bahas ilmu nahwu dan sorof. Seperti itu. Kecuali kalau antum nanti belajar sendiri dan antum memang mau diskusi Ana dengan Ana seputar ilmu nahwu sorof, insya Allah Ana siap layani kalau mau pakai istilah-istilah itu. Tapi kalau antum tidak belajar itu, ya nggak apa-apa. Gunakan istilah-istilah yang sekiranya antum pahami sesuai dengan pemahaman antum sendiri, tanpa harus menggunakan istilah-istilah ilmu nahwu
terlebih dahulu untuk sementara ini ya. Ya, apa ada yang mau ditanyakan? Tadi yang apa amil jadi cuman huruf V aja ya, San? Oh, banyak. Banyak Oh, Ahi, sabar ya. oh berarti Sabar. nggak Ya, hanya huruf V aja. ya sabar ya. Antum nanti Oh iya. jadi ilmu itu harus bertahap. Tahu nggak kenapa? Ana kasih tahu ya. Salah satu kenapa banyak orang yang gagal, maksudnya banyak yang berhenti di tengah jalan dalam belajar bahasa Arab. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Orang udah belajar di tengah jalan, terus akhirnya tidak lanjut lagi. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Bolehlah tebak-tebakan sama Ana. Karena ada banyak pelajaran yang ketinggalan, Ustaz. Iya, itu salah satu. Ada lagi mungkin, Mas Dwi Saputra, bisa tebak nggak? Mungkin nggak, dia belajarnya nggak berurutan, terusnya dari dasar, mungkin dia baru baca dasar, setelah itu belum sepenuhnya dia langsung ke Lompat. yang susah-susah. Oke, Yang lompat. itu hampir dekat ya jawabannya. Cuma satu akhir jawabannya itu. Tidak sabar. Apa jawabannya? Tidak sabar. Jadi penyakitnya tolabul ilmi ya. Tolabul ilmi itu ya kita semua itu kadang kita itu kayak penasaran sama pertanyaan yang mungkin kita itu masih sebenarnya belum dipelajari tapi masih ingin kita tanyakan. Kita pancing ustadz kita untuk jelasin materi yang sebenarnya belum dijelaskan. Jadi efeknya itu para pendengar yang lain yang masih bingung itu ditambah lagi dengan istilah yang lebih bingung. Paham maksud Ana? Iya, Ustaz. Betul, Ustaz. Setuju nggak? Setuju. Ana kalau dipanggil Ustadz, Ana sebenarnya nggak, Ana bukan Ustadz, Ana itu cuma pendamping ya. Atau kok manggil Ustadz tuh Ana nggak enak kalau sebenarnya. Ana di sini cuma sebagai pendamping saja sebenarnya, yang sudah lebih berpengalaman dan juga udah menyelesaikan jilid 1. Ana masih dalam tahap menyelesaikan jilid 2 dan juga belajar kitab Al-Muyassar sama Al-Kafi sebenarnya. Masih sama kayak antum belajar. Cuma yang perlu harus diperhatikan di sini penyakitnya kita itu tidak sabar. Kalau tidak sabar, akhirnya nanya ke materi yang mancing gitu. Ya kayak tadi itu. Ya maksudnya nggak salah antum nanya. Amil itu cuma V doang. Tapi kalau antum mancing lagi, apa saja amilnya itu? Ya berarti nanti Anda harus memberikan penjelasan detail. Nanti konsekuensinya antum bingung. Kalau bingung, ya apa? Malas lah kan belajar bahasa Arab. Akhirnya, wah belajar bahasa Arab ternyata sulit ya. Betul, Ustaz. Sama kayak gini dasar. Kalau tahu matematika kan, Ya. Anda tidak mungkin bisa tahu ilmu aljabar sebelum paham konsep tambah kurang bagi kali. Setuju nggak? Setuju, Aki. Setuju ya. Sama kayak belajar bahasa Arab. Kalau antum tidak kenal apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, antum nggak bisa nanti lanjut ke pelajaran selanjutnya. Jadi itu penyakitnya di situ akhir. Dan banyak sekali yang berhenti di tengah jalan itu gara-gara itu salah satunya. Tidak sabar dan terburu-buru. Begitu. Jadi sabar dan juga kalau memang ada yang mungkin istilah-istilah yang belum dipahami ya sabar aja gitu. Ikuti pelajarannya ini dengan baik. Dan saran Ana juga kalau mau ikut tambahan kelas bahasa Arab ya, maksudnya nggak harus pakai ini juga ya, nggak harus lewat Ana juga ya. Kan boleh ikut lewat YouTube misalkan. Nggak masalah, Ana juga kayak gitu. Tetapi harus menjaga adab dan etika. Kalau kita mengikuti daurah A, kita ikuti aturan daurah A. Kalau kita ikut daurah B, kita ikuti daurah B. Nantinya antum jangan membawa hasil pembelajaran antum di daurah A ke daurah B. Paham maksud Ana? Paham, Aki. Ya itu ya. Penyakitnya di situ kadang tolabul ilmi. Kadang contoh, Ustadz, ini anak belajar dari daurah A kayak gini gimana Ustadz? Nah itu kayak adu domba tuh kadang. Nah itu kayak gitu itu
antum harus perhatikan juga dalam adab menuntut ilmu juga. Dan ini kenapa Ana bisa cerita kayak gitu? Karena ini pernah Ana lakukan dulu. Dan itu salah. Dan harus memperbaiki. Dan pada intinya kunci belajar itu sabar. Nggak bisa. Kalau sudah paham, dibaca lagi. Dibaca ulang. Ya akhirnya konsekuensinya kalau antum berhenti di tengah jalan, ya ngulang lagi akhirnya. Dan itu yang mungkin menjadi titik jenuh para thalabul ilmi, bosan belajar bahasa Arab, ngulang lagi dari awal karena nggak tuntas. Begitu. Intinya itu sih akhir yang mungkin ya nggak apa-apa ya sambil anak intermezzo kayak gini untuk antum tuh apa ya harus memahami bahwasanya belajar bahasa Arab itu harus dengan keseriusan yang sangat tinggi gitu, nggak boleh main-main gitu. Ya mungkin anak itu memang nggak bisa pembawaan anak karakternya memang nggak bisa marah, maksudnya penekanan anak masih kurang, tetapi yang anak bisa ceritakan berdasarkan pengalaman anak, belajar ini harus perlu dengan kesungguhan yang sangat tinggi dan juga keinginan yang sangat kuat. Kalau antum nggak punya itu, ya sulit nanti antum belajar bahasa Arab. Nanti ngulang dari awal, capek lagi. Aduh, hazab mana. Capek nggak kalau ngulang terus? Capek kan? Makanya itu sih yang sabar dan juga ulangi lagi materi yang sudah dipelajari. Murojaah. Itu sih. Gimana? Ada yang mau kasih feedback nggak sebelum kita lanjut? Ya itulah akhir belajar bahasa Arab itu perlu harus sabar akhir. Ya awalnya aja yang ikut ini anak lihat itu yang ikut awal-awal banyak, pertengahan menurun, akhirnya tinggal beberapa orang. Itu siklus para thalabul ilmi dalam mengikuti belajar bahasa Arab. Itu aja sih. Semoga bisa dipahami. Oke ya. Paham tuh ya Ikhwan? Pahim dah. Masya Allah. Oke. Dwi Saputra lanjut. Wasil. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza qalamun. Ini pena. Yakfi, cukup. Ya, Ahi, tafadhol, Ahi Raza, lanjutkan. Wasil. Hadza sarirun. Ini ranjang. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? La. Hadza masjidun. Hah, masjidun? La. Hadza masjid. Baca harokatnya semuanya. Ya, Ustaz. Tidak, ini masjid. Loh, itu artinya anak ulang lagi dibaca harokat semuanya. La. Hadza masjid. Haza masjidun. Yakin Ahi? Antum kok kayak nggak yakin gitu loh. Kan tadi anak udah jelasin kalau tidak ada amil, tidak ada tambahan, yakinlah kalau itu dibaca domah teng. Domatain. Kalau ditambah alif lam dibaca Domah. Iya. Paham ya? Insyaallah, Ustaz. Oke. Lanjut. La, hadza masjidun. Oke. Tidak, ini masjid. Ma hadza miftahun. Masya Allah. Selamat ya, anak kasih selamat. Antum sudah mulai bisa baca kitab. Masya Allah. Nah, harus senang dong. Akhirnya bisa baca kitab kan sekarang. Tuh, gak ada harokatnya kan. Antum sudah santri sebenarnya. Udah bisa baca Arab gundul. Itu ada harokatnya enggak? Tidak ada,
Kenapa bisa baca kayak gitu? Karena sudah paham kaidah ilmu nahwunya. Antum belajar ilmu nahwu itu menebak apa akhir harokat pada akhir katanya, apakah dibaca doma, apa dibaca kasroh atau dibaca fathah, itu memerlukan ilmu nahwu. Nah ini anak belum nyinggung masalah kedudukan kata ya, kayak subjek predikat masih belum. Insya Allah nanti. Oke, terakhir ini kita sampai man ya. Insya Allah untuk video yang kedua nanti segera anak buatkan nanti. Ana minta tolong ya untuk ya walaupun suara Ana mungkin jelek atau apa, dilihat aja videonya untuk dipelajari materi-materi selanjutnya. Ya, karena memang sebenarnya waktu ideal pertemuan itu kan 2 kali seminggu ya. Karena Ana memang pribadi itu cuma bisa pertemuannya itu berapa kali? 1 kali. Akhirnya Ana bikin inisiatif untuk membuat video ya, 1 video. Dan Ana benar-benar minta tolong buat antum untuk dilihat videonya. Itu aja sih pesan Ana. Insyaallah. Oke. Baik. Ahi Dwi Saputra, aina sautuka? Gimana suara antum? Ya, Ustaz. Siap. Lanjut ya. Terakhir. Dewi. Mas Wi, Mana lagi, Ustaz? Ya, Ustaz. di bawahnya man haza, iqra, baca. Man hadza, siapa ini? Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun, ini dokter. Man hadza, hadza waladun, siapa ini? Ini anak laki-laki. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun, ini murid. Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? La, hadza rajulun, tidak, ini lelaki. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Kenapa menggunakan man? Ana tanya ke Reza Ronaldi, kenapa menggunakan man? Kenapa tidak menggunakan ma? Kenapa tidak menggunakan ma, tapi menggunakan man? Kenapa? Bisa nggak? Karena ini ditunjukkan ke bersifat yang bernyawa, Ustaz. Oke. Atau yang berakal ya. Berakal. Tapi harus yakin antum jawab nanti kalau pasti tanya Ustadz ya. Karena pesan buat antum berdua itu latihan meyakinkan diri dalam menjawab. Bisa ya? Nah, Antum tuh sebenarnya udah bisa, tinggal latihan saja buat yakin kalau pasti tanya sama Ustadz itu. Soalnya Ustadz itu nggak, selain metodenya itu memberikan pertanyaan, itu kayak ngasih subhat kayak Ana tadi itu. Kenapa nggak dibaca ma? Ya, itu metode pembelajarannya seperti itu. Diskusi 2 arah. Jadi beda ya kalau diskusi 1 arah, antum mendengar video kan kayak seolah-olah paham ya. Oh iya kayak gini. Tapi kalau ketika sudah diajak diskusi 2 arah, itu nanti terasa nanti. Benar nggak? Beda kan ya? Beda kan kalau diskusi 2 arah sama diskusi 1 arah terasa beda ya? Bagaimana rasanya cuma sekedar melihat video Ana ngomong sama sesi tanya jawab? Apakah ada persamaan atau perbedaan? Mungkin bisa sampai. Ini akhir Reza sudah lihat video Ana kah? Belum. Belum. Yang sudah lihat video Ana siapa? Dwi Saputra sudah lihat video Ana sampai akhir? Sudah. Apa? Ya, Ustaz. Gimana? Sudah. Sudah. Gimana sensasinya? Ya. Beda ya? Beda. Kalau dari misalnya lihat video aja sama yang kayak gini tuh, soalnya kan kayak gini kan ditanya-tanya gitu kan langsung. Gitu Padahal anak juga. Kenapa Ahi? Agak-agak gugup kan kalau misalnya ditanya-tanya gitu. Gugup Ahi? Enggak apa? Iya, Ustaz. Masya Allah ya. Ana jujur loh. Ana tuh
Ana itu tendensinya Ana itu nggak under pressure itu loh. Ana itu buat santai loh ya. Belum ketemu Ustaz Syako berarti. Ana mau gimana tak laporan tak ya Ana kok kayak Ana soalnya harus ngelapor. Kalau Ana nggak ngelapor kan Ana jadi nggak beramanah gitu. Nggak maksud Ana itu Nah, Maki. Udah Masya Allah, udah bagus metode yang kayak gini. Ada dua sisi, lebih dapat ilmunya daripada cuma mendengar hanya di video. ya maksudku betul ya memang iya. Nggak maksud Ana gini, Ana itu juga harus ngelapor juga perkembangan antum semua ke Ustadz Syakur. Karena Ustadz Syakur itu bakal akan ada yang sebagai ustadz utama ya, karena guru besar kita lah ya, yang memimpin daurah bahasa Arab ini, itu nanti akan mengetes seberapa paham antum. Dan juga itu tanggung jawab Ana. Kalau antum nggak bisa jawab, berarti ada yang salah Ana dalam mengajar. Itu makanya. Jadi kalau antum aja sudah merasa gugup pas ditanya Ana, apalagi ustadz. Bayangkan loh ya. Serius Ahi, Ana pribadi pun waktu ditanya ustadz, itu kadang Ana itu tingkat kewaspadaannya tinggi. Saking tingkat kewaspadaan Ananya tinggi itu, jawaban Ana salah. Kayak gitu. Karena ya kadang under pressure-nya juga tinggi juga di situ. Jadi kalau antum masih ada ragu, maksudnya istilahnya itu gugup pas ditanya Ana, ya antum harus banyak-banyak berlatih nanti kalau nanti ditanya sama Ustadz. Karena pertanyaan yang diajukan Ustadz akan jauh lebih lebih deep dan juga lebih dalam, dan juga benar-benar membuat antum tuh harus lebih banyak lagi dalam belajarnya. Dan ini Ana lihat kan, Masya Allah ya, Ana melihat kita 1 minggu kemarin sudah banyak ketertinggalannya ya, dan Ana cuma bisa bikin video seperti ini gitu loh. Dan Ana dalam pertemuan kita secara langsung tuh cuma 1 minggu itu sih. Dan harapannya kita sama-sama berjuang gitu loh. Ana berjuang, antum juga berjuang. Ana dengan bisa mendampingi antum itu bentuk murojaah Ana ya. Ana itu kayak murojaah sekarang tuh. Mengulang lagi materinya. Nanti kalau antum sudah kayak Ana, terapkan juga, ajarin sama orang-orang yang baru belajar bahasa Arab. Kayak gini metodenya. Paham ya maksud Ana ya? Jadi apa yang sudah antum pelajari itu di murojaah, kemudian kalau sudah kuat di dalam hati kita, di otak kita, sampaikan kepada orang-orang yang masih belum paham dalam belajar bahasa Arab. Begitu. Raf'ul jahlun, mengangkat kebodohan kepada diri kita. Setelah kita sudah terangkat kebodohannya, terus mengangkat kebodohan orang lain. Setelah mengangkat kebodohan orang lain, kemudian mengamalkannya. Begitu. Dan itu banyak sekali lah pembahasannya, adab-adab thalabul ilmi, kemudian tahzimul ilmi, ya itu banyak lah pembahasan itu. Semoga Ana harapkan di sini antum semua itu tetap semangat. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan diskusi. Ana sangat senang sekali. Dari sini kita evaluasi lah ya. Selama pembelajaran ini, apakah ada yang merasa terkendala dalam memahami belajar bahasa Arab? Kemudian ada kritikan atau masukan kepada Ana, silahkan bisa disampaikan. Mungkin dari Ahi Dwi Saputra gimana? Ana ingin tahu. Untuk sejauh ini mungkin belum ada, Ustaz. Belum ada ya, masih bisa ya. Oke. Kemudian Ahi Reza Ronaldi gimana untuk sampai detik ini? Ada feedback atau masukan? Atau tidak ada, Aki. Ana senang. Metodenya bagus, Aki. Ya, insya Allah lah ya. Yang penting Ana harapkan keistiqomahan ya. Ana nggak masalah kok. Ana pribadi ya. 1 orang pun di sini pun bergabung itu Ana senang kok. Karena kita itu bukan bangga karena kuantitas, tapi kualitas.
Benar nggak? Karena anak sudah melihat lah banyaknya peserta yang sudah bergabung, ya pertengahan pasti terseleksi alam. Itu sudah sepertinya sudah budaya kita ya. Itu sih yang perlu anak sampaikan di sini. Jadi insya Allah anak harapkan di sini antum tetap istiqomah ya dalam belajar bahasa Arab. Catat, baca, hafalkan, sering dengarkan, ulang-ulang lagi materi yang sudah dipelajari. Paham tum ya Ikhwan? Fahimna. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Fahimna. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke. Mau tugas Kak? Ya, Ustaz. Mau tugas nggak? Mau tugas nggak? Boleh, Ustaz. Boleh. Ini tugasnya cuma ini doang. Tulis ini ya, ditulis ulang. Kan tadi udah dibaca. Sekarang ditulis ya. Ditulis. Terus, ini kan insya Allah anak bikin video ya. Ini insya Allah anak tak bikinkan video. Kapan nggak tahu. Insya Allah anak bikin video. Minggu ini anak upload insya Allah. Anak usaha upload. Nah, ini antum kalau bisa coba mulai belajar ya. Ini penulisannya ditulis dan juga coba belajar untuk diaktifkan ya. Ini nanti sudah masuk ke zalika ini sudah ya. Sudah masuk ke pelajaran 2. Insya Allah nanti masuk ke pelajaran 2 insya Allah. Ini anak coba kebut ya. Insya Allah anak coba kebut pelajaran 2. Jangan terlalu ngebut kali, oke. Oh, nggak boleh ya. Pelan-pelan ya. Ya sudah kalau begitu. Nggak apa-apa, nanti anak sesuai. Oh, insya Allah juga nanti ada buku panduan kok. Nanti apakah sudah di-download semua bukunya? Buku Durusul Lughah sama panduannya apakah sudah? Belum, oke. Panduannya. Buku panduannya ada nggak Ahi Dwi Saputra? Nggak ada, Ustaz. Belum ada ya? Belum anak kirim ya? Dia coba lihat dulu. Lupa juga, Ustaz. Ya udah, anak tak kirim lagi ya. Anak kirim lagi nggak apa-apa. Nanti silakan dibaca juga karena Durusul Lughah jilid 1 itu ada panduannya juga insya Allah. Ya, oke. Jadi pesenana baca dulu materinya sebelum kelas dimulai. Jadi kita juga bisa lebih banyak lagi yang dibahas. Insya Allah ya. Insya Allah. Udah dikirim, Ustaz. Udah ya, udah dikirim. Tapi nggak apa-apa. Ada. Minta tolong kirim lagi. Kirim lagi Ahi Dwi Saputra. Ayo, Ustaz. Ini nggak ada Yang ketua panduannya aja, Ustaz. panduan. Bukunya ada Ahi Reza. Nggak ada. Kirim dua-duanya. Dua-duanya. PDF sama Durusul Lughah sama panduan Iya, wi. bukunya. Nah, ya. Sampai rumah ya. Apanya sampai rumah? Oke. Insya Allah. Ya, print sendiri Ahi. Masya Allah. Antum tuh kalau belajar agama harus modal tau. Masya Allah, antum ini begitu. Malu Ahi. Kita kalau maksud anak kita tuh terlalu pilih kasih kalau kita itu. Kalau kita beli bayar sana sini buat dunia tuh banyak, tapi kalau buat agama akhirat gratisan. Ya harus ada inilah. Anak itu sekarang sudah mulai menerapkan untuk tidak pelit ya kalau dalam masalah agama. Belilah buku gitu. Jangan bermanja-manja gitu. Iya, Ustaz. Karena kawan kuliah bercanda, Ustaz. Nggak apa-apa. Anak juga kuliah, Ahi. Anak paham kok. Jadi guyonan antum itu paham. Anak tahu. Ya modal lah. Masa sama ilmu agama kita nggak mau mengeluarkan modal gitu. Seta, antum sama Dwi Saputra ini satu kampus atau? Satu kampus, satu jurusan, Ustaz. Oh iya, sama Abdul Razak ya? Razak juga bertiga. Sama Razak satu lokal. Mana sama temenmu? Dia di Duri lagi nggak dapat jaringan, Ustaz. Itu Abu Ukasya yang itu, bukan ya?
Bukan, beda Ustaz. Bukan, beda ya? Oh, nggak ada jaringan. Ya Allah. Dia karena udah balik ke Duri, jadi nggak dapat jaringan di sana Ustaz. Oke. Semester berapa kalian? Semester berapa, Wi? 11 Ustaz. Allahu Akbar. Kenapa kalian nggak lulus-lulus? Kalau Razak udah Ustaz. Sesulit itu kah? Wi, Keluar. Ya Allah. qadarullah, semalam waktu corona memang lama juga ternganggur setahun Ustaz. Enggak, maksud Ana, kenapa kok bisa selama itu sampai semester 11? Kendalanya itu apakah gara-gara dosen atau finansial atau gimana? Kalau boleh Ya. tahu. Memang dari kaminya ada juga Ustadz, dari kampusnya ada juga. Contoh kami misalnya daftar Sempro-nya bulan 3, baru diujikannya baru bulan 10, 7 bulan kami nunggu panggilan ujian Ustadz. Allahu Akbar. Emang gitu aturannya? Itulah, ada yang beda Ustadz, ada yang 3 bulan. Kalau Ana semalam 7 bulan nunggu baru bisa Sempro. Sempro doang itu? Iya, belum Semha sama Kompre lagi. Saya berarti bayar terus itu berarti? Iya Ustadz. Ya Allah, astagfirullah. Jurusan apa? Pendidikan olahraga. Masya Allah. Angkatan 17 berarti? Angkatan 16. Ya Allah. Antum tuh kakak tingkat Ana jadi ceritanya itu. Ana itu angkatan 17, Ahi. 17. Iya, dan ceritanya sudah lulus. Siapa? Ya Allah. Berarti sama ya, Dwi Saputra juga angkatan 16? Ya, sama-sama 16. Doakan Aki sebelum habis tahun ini selesai. Ya Allah. Ini Ana ini, Masya Allah ya, Allah kasih rezeki Ana buat lanjut S2 juga. Masya Allah. Masya Allah, antum 11 semester itu hampir berapa tahun ya? 5 ya? 5. Ya Allah. 5,5. 5,5. Antum ya, jangan lulus Ahi. Amin, doakan Aki. Doakan semoga sukses dunia akhirat, bisa nuntut ilmu agama dan juga segera berkeluarga juga. Sebenarnya Ana juga jangan dipanggil Ustadz juga. Ana bahkan malu, antum tingkat Ana sebenarnya. Anta kan angkatan 16, Ana angkatan 17. Itu. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan Ana berdoa kelancaran antum semua, tetap semangat belajar bahasa Arab. Ya intinya Ana juga ya kayak gini lah modelan, nggak pernah bisa marah-marah, bukan marah-marah ya, nggak bisa, maksudnya kayak Ustadz itu tegang, terus kemudian metodenya itu kayak kaku tuh nggak bisa. Ana kayaknya memang kayak gini lah, tapi Ana harapkan itu keseriusan antum gitu. Ana harapkan itu serius, iktikadnya kuat, dan sukses tidaknya antum bisa belajar bahasa Arab itu kembali ke antum. Itu aja sih yang pesan Ana yang bisa Ana bisa sampaikan. Sampai detik ini bisa dipahami ya materinya. Insyaallah Ki. Bisa diikuti kan video Ana? Bisa diputarkan video Ana? Iya Ki. Bisa ya? Bisa Ki. Oke, Ana pesan juga dilihat lagi video-videonya, karena di video-video itu penjelasan detail Ana sudah Ana taruh situ ya. Kalau ada yang nggak dipahami bisa ditanya di grup ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Ana mohon maaf ya apabila selama mengajar ada kekurangannya. Ya kok mengajar ya, Ana nggak pantas kalau mengajar. Ana cuma mendampingi ya, Ana nggak mau pakai istilah mengajar ya. Maaf, karena Ana soyoknya masih menuntut ilmu seperti antum yang sudah selesai jilid 1, dan program yang Ana laksanakan saat ini hanya murojaah. Jadi nggak apa-apa antum sambil Ana murojaah, Ana bisa sharing-sharing ilmu ke antum. Jadi manfaatnya juga Ana bisa lebih paham lagi, dan antum juga bisa Ana bantu buat bisa belajar bahasa Arab walaupun sedikit demi sedikit. Gitu Ahi. Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan,
Ana cukupkan sampai di sini saja. Mari kita baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Dan jangan lupa presensinya diisi ya, akhi. Itu Naam. aja. Udah. Ya, Ustaz. Baik. Kita tutup dengan kafatul majlis. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum